Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Dasari dari kelas Agroteknologi A. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Produksi Tanaman pada Lahan Basah dan Gambut mengenai lahan rawa pasang surut yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam video berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang dan surutnya air laut atau air sungai. Lahan rawa pasang surut terletak pada topografi datar sehingga sering terluapi dan tergenang air secara periodik. Menurut Wijaya tahun 1992, membagi lahan rawa pasang surut menjadi dua zona, yaitu zona pasang surut payau atau salin dan zona pasang surut air tawar. Yang mana kedua zona tersebut mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, sehingga dalam upaya pemanfaatannya perlu dihubungkan antara aspek lahan dengan aspek air yang mengandung ciri-ciri yang lebih khas. Berdasarkan tipe luapan air pasang, lahan rawa pasang surut dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu tipe luapan A, tipe luapan B, tipe luapan C, dan tipe luapan D. Tipe luapan A dan B sering juga disebut sebagai pasang surut langsung, sedangkan tipe C dan D disebut sebagai pasang surut tidak langsung. Untuk vegetasinya, masing-masing tipe luapan sebagai berikut. Tata air lahan rawa pasang surut. Penerapan sistem tata air ini perlu disesuaikan dengan tipologi lahan dan tipe luapan air serta komoditas yang diusahakan. Pada lahan bertipe luapan air A, diatur dalam sistem aliran satu arah. Sedangkan untuk luapan air B, diatur dengan sistem aliran satu arah dan tambat. Sementara sistem tata air pada lahan bertipe luapan C dan D ditujukan untuk mengkonservasi air, karena sumber sir hanya berasal dari air hujan. Salah satu contoh lahan rawa pasang surut tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Pada lahan rawa pasang surut ini, termasuk dalam rawa pasang surut zona air tawar dengan tipe luapan C. Lahan pasang surut Indonesia cukup luas, sekitar 20,1 juta hektar dan 9,3 juta diantaranya mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman pangan. Vegetasi yang ada pada lahan rawa pasang surut air tawar di Kota Pontianak ini adalah tanaman padi tada hujan. Tanaman padi merupakan tanaman yang paling luas diusahakan di lahan rawa pasang surut. Padi tergolong cocok ditanam di lahan rawa pasang surut karena didukung oleh kondisi rawa dengan muka air tanah yang dangkal dan topografi lahan yang datar. Lahan pasang surut mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian berbasis tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan nasional, walaupun masih banyak kendala dan permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk pertanian masih akan menghadapi berbagai masalah, di antaranya adalah kondisi luapan dan genangan air yang sangat variatif dari satu wilayah ke wilayah lain, jenis tanah yang sangat beragam dengan tingkat kesuburan yang rendah dan variatif, serta kemasaman tanah dan potensi racun pirit yang tinggi yang dapat mematikan tanaman. Untuk itu, pengelolaan lahan rawa pasang surut diperlukan sebuah inovasi, baik dalam bentuk inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan tata air makro dan mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan juga pemupukan. Inovasi teknologi konservasi dan rehabilitasi lahan rawa pasang surut juga sudah tersedia. Selain itu, dibutuhkan inovasi teknologi lain seperti varietas unggul yang adaptif di wilayah setempat, pola tanah, pengelolaan tanaman, pengendalian gulma, hama dan penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.